Halo, sekarang kita lanjut ke video berikutnya, yaitu konsep melakukan pembukuan bisnis. Konsepnya sangat sederhana sekali ya, yaitu catat semua transaksi yang menambah atau mengurangi harta di bisnis Anda, agar nanti bisa tahu bisnis sedang untung atau rugi. Udah, simple, catat semuanya yang berhubungan dengan harta. Oke, nah apa aja sih transaksi-transaksi yang biasanya terjadi di UKM dan berhubungan dengan harta? Nah, ini dia. Ada 4. Yang pertama transaksi penjualan. Contohnya apa? Ya Anda jualan produk Anda. Kalau Anda jualan bakso ya Anda menjual bakso berapa setiap harinya. Nah, transaksi penjualan bakso. Itu dicatat. Hari ini jual bakso 1 mangkok, 2 mangkok, 3 mangkok, dicatat di sini. Transaksi penjualan. Jelas ya, ini jualan produk Anda. Nah, berikutnya transaksi yang berhubungan dengan transaksi yang menambah dan mengurangi harta juga adalah pembelian. Ini pembelian apa bedanya dengan penjualan? Nah, kalau jual tadi kan jual baksonya. Nah, sekarang beli bahan baksonya, beli dagingnya, beli sausnya, beli bawang putih, beli bawang merah, itu di sini. Nah, itu dicatat juga saat beli ke supplier. Gitu. Nah, terus berikutnya ada transaksi koreksi stok. Koreksi stok itu apa? Biasanya istilahnya itu penyesuaian stok. Nah, ini mungkin kalau UKM agak aneh, agak belum mengenal ya mungkinnya ini. Nah, koreksi stok itu adalah transaksi menambah dan mengurangi stok. Kayak gitu. Contohnya gini, ada transaksi-transaksi yang bisa menambah stok atau mengurangi stok, tapi tapi di luar transaksi penjualan dan pembelian. Ada yang tahu nggak contohnya apa kira-kira? Nah gini, saya punya stok daging di gudang saya ada 10 kilo. Ternyata besoknya dicek daging saya itu sekarang sudah nggak 10 kilo, tinggal 9 kilo. Entah kenapa, pokoknya tinggal 9 kilo aja. Nah, yang 1 kilonya mana? Nah, berarti kan entah itu hilang, entah itu dimakan tikus, berarti kan stoknya berkurang. Nah, pengurangan stok itu biasanya dicatat di transaksi koreksi stok atau penyesuaian stok ini. Kayak gitu, untuk mengurangi stoknya. Mungkin nggak stoknya jadi bertambah? Mungkin aja. Misal, saya punya stok daging hari ini 10 kilo. Oke ya, stok daging 10 kilo. Ternyata hari ini lagi Idul Kurban. Idul Kurban saya dikasih daging 1 kilo. Entah dari siapa ya, dari masjid atau dari tetangga saya dikasih 1 kilo. Nah, daging 1 kilo ini nggak saya makan bersama keluarga saya, tapi saya masukkan ke modal daging saya di kulkas. Jadi, stok daging saya yang awalnya 10 kilo, sekarang bertambah jadi 11 kilo. Paham ya? Saya punya daging, saya masukkan aja ke modal. Nah, ini lumayan nih buat tambahan modal bisnis bakso. Tambahin. Kayak gitu ya. Nah, jadi stok saya bertambah. Jadi penyesuaian stok itu bisa positif, bisa negatif. Ya. Nah, terus berikutnya transaksi keuangan. Nah, transaksi keuangan juga dicatat nih. Contohnya apa? Bayar pegawai, bayar gaji karyawan ya, bayar listrik, bayar sewa tempat usaha. Nah, itu kan mengurangi uang kita. Nah, itu dicatat tuh. Setiap kita ngeluarin duit, terima duit, itu dicatat di transaksi keuangan. Kayak gitu. Itu ya. Nah, contohnya nih penjualan, udah jelas ya. Ini Anda lagi jualan nih. Ini toko Anda, lalu ada pelanggan beli. Ya udah, setiap ada pelanggan beli dicatat. Langsung dicatat saat itu bagus.
nggak dicatat saat itu juga nggak apa-apa, misalnya dicatat malamnya. Gitu. Next, nah, ini kebalikannya, Anda yang membeli produk, ngulak, mengulak ya, kalau bahasa saya itu ngulak barang ke distributor atau ke pabrik untuk dijual kembali. Nah ini dicatat, setiap Anda beli-beli biasanya dapat nota, dapat invoice dari mereka. Nah invoice-nya disimpan, terus uang yang keluar juga dicatat di sini. Nah ini koreksi stok yang tadi ya. Nah ini punya stok roti, rotinya expired kadaluarsa, akhirnya dibuang. Berarti kan stoknya jadi berkurang. Kayak gitu. Ini dicatat. Ketika stok roti berkurang, dicatat. Karena ini mengurangi harta Anda. Nah, begitu juga kalau ada barangnya hilang. Nah, dicatat juga. Mungkin nggak ada kemungkinan menambah yang lain. Mungkin. Misalnya ya, saya kasih contoh adalah barang nemu barang. Misalnya ya, Anda lagi jalan-jalan di lapangan, nemu rokok misalnya ya, 1 pak bersih, kondisi bersih. Anda nggak ngerokok, ya udah masukkan ke toko Anda jual lagi. Stok Anda nambah kan? Nah ini perlu dicatat seperti ini. Simple ya. Jadi dicatat setiap ada hal transaksi apapun yang menambah dan mengurangi harta Anda, dicatat. Nah, bisa juga ada nggak kemungkinan lainnya? Ada. Contohnya apa? Misalnya barang dikasih kayak tadi ya, daging. Anda dikasih daging tapi nggak Anda makan sendiri, tapi Anda jual lagi, masukkan ke bisnis Anda. Tapi kalau daging kurban, contohnya jangan daging kurban deh untuk dijual lagi, kok kayaknya agak nggak enak ya. Barang lain lah, misalnya nemu rokok, dikasih rokok sama saudara kalian. Tadi nggak kasih rokok kamu. Oke, aku nggak ngerokok, tak masukkan ke tokoku, tak jual lagi. Nah itu it's fine lah kalau rokok ya, jadi bukan daging kurban. Next, transaksi keuangan. Nah ini bayar listrik ke PLN, dicatat ya kalau bayar listrik ke PLN. Bayar sewa ruko, warung, ini dicatat juga ketika bayar. Ketika bayar gaji juga dicatat. Terima uang dari hasil penjualan kardus. Nah ini, misal nih, Anda punya toko kelontong, ketika Anda mulak-mulak barangnya dus-dusan. Nah, dusnya lama-lama kan numpuk tuh di toko Anda. Nah, dusnya nggak kepake, Anda punya ide kreatif untuk dijual. Nah, uang hasil penjualan kardus ini kan bisa dimasukkan ke tambahan modal, masukkan ke modal bisnis. Lumayan tuh, misalnya dapat duit 25.000, masukin ke bisnis. Kayak gitu. Ini dicatat setiap kali jual kardusnya atau jual kalengnya atau apapun, kan ada uang yang masuk tuh ke bisnis Anda. Nah, itu dicatat. Gitu ya. Nah, ini flow-nya kayak gini. Mencatat transaksi bisnis agar bisa membuat laporan bisnis, agar bisa tahu bisnisnya lagi untung atau lagi rugi. Simpel ya. Nah, jadi dicatat konsepnya. Oke, selesai video ini. Lanjut ke video berikutnya ya.